keluarga dan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan. Seorang musisi, pencipta lagu dan penulis syair lagu rohani terkenal yang lahir pada tanggal 24 Maret 1820 di New York, bernama Fanny J. Crosby, mengalami buta sejak usia 6 minggu. Itu disebabkan demam tinggi yang mengakibatkan peradangan di matanya. Bahkan saat diobati, dokter salah memberikan obat kepadanya. Berbagai upaya dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Dan pada usia 3 tahun, dokter menyatakan bahwa Fanny Crosby buta secara permanen. Pada usia 30 tahun atau tahun 1850, dia bertobat dan menyerahkan seluruh hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Yang luar biasanya bahwa selama 95 tahun, Fanny Crosby tidak membenci dan memiliki sakit hati kepada dokter yang telah salah memberikan obat. Dia meyakini hal itu dialaminya sebagai bentuk kemurahan Tuhan, karena katanya, jika kepadanya diberikan mata yang utuh oleh Tuhan, maka ia tidak akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kehidupannya. Dia tidak akan dapat menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, dan pandangan matanya terganggu dengan banyak hal yang indah dan menarik tentang dunia ini. Dari kebutaannya, imannya berkata, dia melihat dan merasakan Tuhan dengan hati. Bahkan saat ke surga, dia yakin wajah pertama yang akan dilihatnya adalah Yesus, Sang Juru Selamatnya. Kemudian Fanny bertemu dengan rekan guru musik terkenal bernama Alexander Van Alstyne, dan mereka menikah, dikaruniai seorang anak perempuan. Tetapi sayang, kemudian anak tersebut meninggal dunia. Peristiwa ini justru menginspirasi terciptanya sebuah himne lagu di balik rasa duka yang mendalam, Safe in the Arms of Jesus, selamat di tangan Yesus. Itulah lagu tadi yang kita nyanyikan. Secara fisik yang menderita, namun itu semua tidak menyuruhkan semangatnya untuk berkarya bagi Tuhannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menderita batin atau fisik dan menangis pasti pernah dialami oleh siapa saja. Begitu juga kematian pun dialami oleh siapa saja, baik orang kaya maupun orang miskin. Di dunia ini tidak ada manusia hidup selama-lamanya. Tetap akan sampai pada satu kenyataan, kita semua menjadi almarhum atau almarhumah. Sekalipun dengan uang kita bisa membeli oksigen, namun tidak bisa membeli nafas untuk bertahan hidup di dunia. Maning lain oksigen, sekuat apapun kita berusaha untuk tetap hidup, pasti akan tetap selesai tamat dari dunia ini. Namun ada satu hal yang tidak pernah berakhir ceritanya, yaitu hidup kekal atau kematian kekal. Artinya begini, cerita manusia tidak akan selesai hanya dengan mati atau meninggalkan dunia ini. Makanya jangan bunuh diri. Ya, memang cerita kita selesai dari dunia ini ketika kita mati. Tapi ingat, masih ada 2 tempat yang akan dituju setelah kita mati atau meninggalkan dunia ini, yaitu surga atau neraka. Sudunya ini napene tampak betanah kini kita. Kita botongi memilih betanah su Amerika, su Indonesia. Nah, di Indonesia boleh tinggal di Luhu. Orang yang dari Sumatera boleh datang di Sangir. Dari Sangir boleh merantau tinggal di Jawa, boleh tinggal di benua Afrika. Ini pilihan terletak pada kita.
Begitu juga setelah meninggalkan dunia ini, kita bisa memilih tempat yang akan kita tuju. Apakah surga atau neraka? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah meninggalkan dunia ini hanya ada dua tempat yang dituju. Cerita kita berlanjut di sana, yaitu di seberang sana. Surga bagi mereka yang percaya, atau neraka bagi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan itu bersifat kekal atau selama-lamanya. Cerita di seberang sana itu bersifat permanen, tidak ada mutasi-mutasi. Nah, kalau orang ketika penempatan pertama ada di Lehupu, orang boleh minta mutasi selama masih ada di dunia ini. Kalau orang sudah di alam baka, sudah ada meminta mutasi, namun ya 50 hari sarang surga. Tidak ada. Bagi yang bertahan dalam iman kepada Yesus selama di dunia ini, hidupnya, dirinya pasti di surga, menikmati hal-hal yang baik dan bahagia, tidak lagi menderita. Di sana tidak ada air mata, yang ada hanyalah kebahagiaan selama-lamanya. Tetapi bagi orang yang selama masih hidup di dunia ini, ia tidak percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, kemudian menyangkali imannya, meninggalkan Tuhan dan mengabaikan ajaran firman Allah, maka setelah meninggalkan dunia ini, dirinya pasti masuk neraka. Dirinya pasti ada di dalam dapur api, menderita selama-lamanya, tersiksa selama-lamanya, menanggung siksaan api kekal, meratap selama-lamanya, menangis selama-lamanya. Ini dicatat oleh penulis Injil Matius 13 ayat 42, 25 ayat 46, dan Yudas 1 ayat 7. Binasa menurut Matius 10 ayat 28 adalah kematian kekal. Nah, selama di dunia ini ada banyak upaya, ada banyak hal yang dilakukan manusia untuk lepas dari penderitaan, lepas dari pergumulan. Contoh, kalau kita sakit, solusinya adalah minum obat atau berdoa dan terus berharap kepada Tuhan supaya sembuh. Tetapi ada yang karena penderitaannya berkepanjangan sehingga ia hanya bisa mengeluh lalu bunuh diri. Jadi kalau kita sakit tak kunjung sembuh, jangan cepat marah kepada Tuhan lalu kita ambil keputusan bunuh diri. Ingat, masih ada tempat akan kita tuju setelah meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, almarhum Bapak terkasih di rumah ini, Bapak Harold Takaletangin, lepas dari kekurangannya yang kita tahu tentang beliau, Bapak Harold Takaletangin adalah seorang pribadi lelaki yang begitu kuat menanggung beban sakit yang dideritanya. Ini juga yang saya saksikan sebagai pendeta jemaat di tempat ini ketika dalam pelayanan kepada beliau. Pernah menelpon saya masih ada di sini dan Bapak ada di rumah sakit, minta didoakan. Bahkan sampai di rumah, saya hanya bisa berkata, Bapak akan berdoa ketika terasa sakit tubuhmu. Berdoa, menyanyi, itu mendatangkan kekuatan bagi jiwa. Dan itu yang dilakukan oleh beliau. Bahkan ketika sebelum hari terakhir untuk melihat istri dan anak kekasih di rumah ini, dia mengatakan dia Singapura. Ketika saya mendengar perkataan itu yang disaksikan diceritakan oleh istri kekasih, saya pahami bahwa beliau almarhum mengatakan demikian bukan karena dirinya secara manusia merasa layak di hadapan Tuhan. Karena di dunia ini tidak ada satupun manusia yang suci dan tidak berdosa. Sehingga karena perbuatan baiknya ia bisa selamat atau masuk surga. Perkataan Ya Singapura, saya pahami, itu lahir dari sebuah pengakuan iman bahwa
keselamatan atau surga yang kekal adalah tempat yang dituju setelah meninggalkan dunia ini. Sebab Yesus Kristus diyakini sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa dan sebagai Allah atau yang ilahi, sehingga ia disebut sebagai juru selamat. Dia sebagai Mesias satu-satunya jalan menuju surga, tempat yang kekal itu, sesuai dengan firman Tuhan dalam nas pembimbing kita tadi. Dan Yohanes pasal 4 ayat 13 dikatakan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat kepada kita yang percaya di dalam namanya. Kita harus sadar, terkadang penderitaan yang dialami, dirasa dan dipikul oleh kita hanyalah menggiring kita untuk melihat Yesus dan menguji kualitas iman kita untuk bertemu dengan Yesus setelah kita meninggalkan dunia ini. Yesus sang juru selamat. Itu jugalah yang Tuhan lakukan kepada orang tua kita di rumah ini. Saya pikir sakit yang diderita dialami sudah begitu panjang, dengan ketahanan tubuh semangat yang begitu kuat. Tuhan tidak membiarkan Bapak kekasih bergumul sendiri, bahkan sampai dibawa untuk dioperasi dengan berbagai bentuk pengobatan yang dilakukan. Tapi dalam menjalani sakit itu, saya berpikir dan percaya Bapak terkasih dibawa untuk melihat dan mengalami Yesus dalam hidupnya. Kita ingat perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Mengisi dunia ini, orang perumah bas yang bikin atau orang sendiri yang tahu bikin rumah. Tapi di sorga Tuhan so kasih, Tuhan so siapkan. Yang perlu orang mau susah-susah mau bikin rumah. Di rumah Bapakku banyak tempat, dan itu disediakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya menurut upah kerja kita selama di dunia ini. 50 marengi itu tergantung bagaimana aktivitas kecintaan kita dalam sebuah pelayanan dan kesungguhan kita kepada Tuhan. Rumah kita di sana itu indahnya tergantung dari apa yang kita kerjakan selama ada di dunia ini. Tapi yang paling utama adalah jalan untuk ke surga, tidak untuk melakukan kegiatan baik baru masuk surga. Tidak. Untuk bisa ke surga hanyalah satu, percaya Yesus sebagai juru selamat hidupmu. Lalu mengapa orang Kristen harus berbuat baik, harus terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dalam segala bidang? Karena itu adalah wujud ucapan syukur mau sengarama kebamiai kita melo-melo selama dunia ini. Jadi itu yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada penderitaan, jangan terus mengeluh lalu menyalahkan Tuhan dan berputus asa, apalagi membunuh diri sendiri. Tetapi tetaplah berharap dalam doa sambil percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan dan jalan terbaik bagi kita. Kita harus kuat karena kita yang percaya di dalam nama Yesus tidak sendirian memikul beban hidup. Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dan itu terbukti. Bapak Ibu, keselamatan atau kekuatan adalah milik mereka yang percaya di dalam namanya. Tidak ada satupun manusia yang oleh karena kebaikannya dapat membawa dirinya masuk surga. Bahkan kekayaan, uang yang kita korbankan untuk sebuah pelayanan dan banyaknya pelayanan tidak bisa membeli hidup kekal itu. Firman Tuhan hari ini berbicara, jangan merasa diri paling baik dan layak dan sempurna, diwakili oleh seorang muda yang kaya.
Orang muda ini merasa dirinya telah menjalankan semua perintah Allah dan mengikuti tata aturan agama. Itu ada di ayat 16, 18, dan 20. Sehingga ia yakin bahwa dia pasti masuk surga. Nah, orang muda ini hatinya bukan terikat pada Tuhan selama di dunia sebagai sumber hidupnya, tetapi dia terikat kepada hartanya di dunia, terikat pada hal yang bersifat sementara dan materi, bersifat jasmani. Pikirannya terikat pada perkara duniawi, bukan pada kekekalan bersama Tuhan di sorga. Bahkan segala perbuatan baiknya dilakukan hanyalah untuk mencari nama, bukan untuk melayani Tuhan. Hatinya melekat pada materi sehingga tidak bisa bersungguh-sungguh mengikuti Yesus. Pertanyaannya pun kepada Yesus hanya sekedar pameran kebaikan, bukan ketulusan dan keikhlasan. Memang sulit mempertobatkan seseorang yang hatinya terikat pada materi. Di dalam perjanjian lama, seperti Esau menjual hak kesulungan, warisan keselamatan, dijual kepada Yakub adiknya hanya karena materi. Kemudian, jangan merasa paling banyak berkorban. Percaya diri karena sudah banyak memberi itu tidak apa-apa. Tetapi jangan menjadi orang sombong dan merendahkan atau menganggap orang lain tidak pantas, seperti yang nampak dari pertanyaan dan sikap Petrus. Orang yang percaya Yesus pasti memberi banyak untuk sebuah pelayanan, karena ia merasa dirinya telah lunas dibayar oleh darah Kristus. Bahkan dirinya tidak tanggung-tanggung berkorban segala sesuatu, rela kehilangan segala sesuatu, karena baginya Yesus Kristuslah yang paling utama dan yang terutama dan segala-galanya. Dan upahnya sudah tersedia baik di dunia maupun di sorga yang kekal. Itu dicatat dalam bagian 28 dan 29. Di akhir perenungan kita pada saat ini, pertanyaan, bagaimana dengan kita? Kiranya kepada kita yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita tidak menjadi buta rohani. Kita jangan sampai tidak bertobat dari dosa, berpikir seperti orang muda dalam pembacaan ini, atau berpikir dan bersikap seperti yang nampak dalam perkataan dan sikap Petrus. Atau mungkin ada yang berpikir meninggalkan Yesus sebagai juru selamat hanya karena kenikmatan sesaat dunia ini, hanya karena jerat nafsu dunia ini. Jangan melakukan segala sesuatu bagi keuntungan diri dan tuntutan materi, tetapi lebih daripada itu ialah mengerjakan sesuatu sebagai persembahan bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu akan menjauhkan sikap kita dari tamak dan rakus. Kita sudah diberkati, tapi minta lebih banyak lagi sehingga terjadi korupsi, ketamakan, kerakusan. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada, sehingga berbagai cara dilakukan dan kita jatuh dalam dosa terus menerus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di hari ini, di tengah-tengah duka cita yang terjadi, berkat Tuhan pun nyata. Hadiah yang terindah umur panjang diberikan kepada istri seorang ibu janda Kostadini Salemurung, membilang usia 66 tahun. Ibu terkasih, selamat ulang tahun. Kuatkan hatimu memikul beban karena ditinggalkan seorang suami sebagai kepala keluarga. Kepada Marcelino dan Pison, di Papa Senterie, kate mama, pakatahi ada gue, tamai mendorong turun dan bapak biar, Pak, kok ini, Pak, dek kok ini. Tetapi sekarang yang ada hanyalah mama
Lakukan seperti yang dilakukan oleh papa kepada mama. Mengasihi dengan kasih yang tulus. Baku sayang, Bapak dengar Pak Mama, Marcelino dan Pisong. Pelihara iman yang kuat di dalam Tuhan. Pakar adikmu yang mengisah, berkelompok, karena sengat sidi. Ipapa Marading mengibadah, subaheda sekelompok. Itu yang harus diteladani oleh anak-anak. Dan bersyukur Ibu Silia dalam keaktifan sebagai jemaat Tuhan di Torsina baru saja diangkat untuk menjadi pelayan Tuhan. Yakin dalam bentuk peran tanggung jawab. Pasti di balik semua pemberian diri ini ada peran dari seorang papa. Kiranya bagi Ibu Kostaring Salemburu dengan bertambahnya usia dapat memaknai hidup ini, menjalani hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kasih terhadap sesama, dalam satu persekutuan umat Tuhan. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan kepada ibu yang kekasih. Semakin bertambah umur, semakin bertambah kuat iman di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin.